sore. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Baik. Baik ya, nah sekarang seperti bulan-bulan sebelumnya, sekarang kita akan mengadakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak di keluarga dan di masyarakat. Nah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan doa ya, menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa saya persilahkan. Doa selesai. Oke, untuk materi kali ini mengenai pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pencegahan kekerasan, apakah ibu-ibu masih mengingat tentang apa saja itu contoh-contoh dari kekerasan atau perilaku salah terhadap anak? Masih ada yang ingat nggak? Ya, silakan. Ini ada beberapa bentuk kekerasan gitu ya pada anak. Yang pertama bisa bentuk fisik maupun bisa bentuk psikis atau mental. Ya, jadi yang secara fisik tuh yang sering terjadi itu kayak pemukulan, pukul anaknya, terus suka dijewer kalau salah, terus secara psikis atau mental sering dimarah-marahin kalau salah. Jadi begitulah kira-kira contoh-contoh dari kekerasan pada anak yang sering dilakukan oleh orang tua. Ya, terima kasih ya, jawabannya sudah tepat sekali. Jadi hal-hal itulah adalah yang menjadi contoh kekerasan fisik. Tapi perlu diingat lagi bahwa membedakan anak juga termasuk dalam kekerasan fisik ya. Jadi yang biasanya orang-orang tua tuh yang suka membandingkan, misalkan itu dong, lihat tuh si itu dia rajin belajar. Nah, jangan pernah melakukan hal itu kepada anak ya. Nah, untuk kali ini kita akan lanjut ke materi. Sebelum lanjut ke materi pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, saya akan membacakan sebuah cerita. Nah, cerita ini tuh ceritanya si Nina. Nina ini tidak mau berangkat ke sekolah atau dia tidak mau pergi ke sekolah. Jadi kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD. Namanya Nina. Nah, Nina ini mempunyai ibu. Nah, ibunya itu bernama Ibu Edah. Jadi ceritanya di suatu pagi si Nina itu menangis di depan rumah. Menangis terseduh-seduh karena dia tidak mau berangkat ke sekolah. Nah, diceritakan bahwasannya di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati dan bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri si Nina. Jadi si Ibu Ati ini melihat Nina nangis, terus dia merasa kasihan gitu kan. Disamperin lah, datang dia ke Nina, terus ditanya, Nina, kamu kenapa gitu, kenapa menangis di sini? Nah, dijelaskanlah bahwasanya si Nina itu tidak mau berangkat sekolah. Nah, dengan berusaha keras si Ibu Ati membujuk untuk si Nina ikut berangkat sekolah bersama Ibu Ati dan anaknya. Nah, sebelum berhasil membujuk si Nina, datanglah si Ibu Edah, ibu dari si Nina, dari dalam rumah dengan raut wajah yang kesal, menggerutu, marah-marah seperti itu ya. Karena dia kesal melihat anaknya tidak mau sekolah. Terus karena dia melihat Ibu Ati berusaha membujuk si Nina untuk sekolah, dia juga melampiaskan kemarahannya itu ke si Ibu Ati. Terus dia berkata, Ibu Ati tidak usah mengurusi keluarga saya, cukup urusi keluarganya Ibu Ati aja. Silahkan antar anak ibu ke sekolah biar Nina menjadi urusan saya, seperti itu. Nah, setelah mengatakan hal itu, dia menarik si Nina masuk ke dalam rumah sembari dimarah-marahi. Nah, pada saat itu si Ibu Ati diam dan termenung karena melihat perlakuan kasar yang sering sekali dilakukan oleh Ibu Nina. Terus di dalam hati Ibu Ati bertanya nih, apa yang harus dilakukan saat melihat perbuatan Ibu Edah ya, sering sekali memarahi si Nina, bahkan memukul anaknya itu. Nah, di akhir cerita, itulah akhir cerita yang harus kita renungkan juga. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, apa bisa mengerti dari jalan ceritanya si Nina tadi? Bisa ya? Terus kira-kira kalau melihat dari ceritanya tadi tuh, pernah nggak sih mengalami hal yang sama? Entah mengalami untuk menjadi si Ibu Eda yang suka marah-marahin anaknya, atau pernah melihat anak tetangga dimarah-marahi karena tidak mau sekolah, atau bahkan ibu-ibu dan bapak-bapak dulunya juga sama seperti Nina nih, gak mau datang ke sekolah.
Ada nggak yang pernah mengalami cerita seperti itu? Iya, silakan Bapak Arya. Jadi saya pernah mungkin di posisinya seperti Bu Ati ya. Jadi suatu pagi saat hari sekolah itu tetangga ribut-ribut nih pagi-pagi. Terus saya dengar ibunya marah-marah. Terus saya dengar lagi anaknya nangis. Ternyata saya lebih lama mendengarkan. Ternyata si anak tidak mau bersekolah. Jadi yang awalnya ibunya pertama dengan secara pelan-pelan membujuk anaknya biar mau sekolah, akhirnya itu nggak mau sekolah, tak kenapa, akhirnya sampai marah-marah lah ibunya itu kepada anaknya, tapi tetap aja dia nggak mau sekolah. Gitu. Jadi itu ceritanya dari Bapak Arya ya. Terima kasih Bapak ya sudah berani menyampaikan cerita yang pernah dialami, berbagi pengalaman gitu. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang lainnya, beri tepuk tangan untuk Bapak Arya ya. Nah, jadi sekarang kan ibu-ibu sudah tahu nih ceritanya si Nina. Sekarang saya mau ajak ibu-ibu dan bapak-bapak untuk berdiskusi masalah si Nina tadi. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak mengalami ini atau punya anak yang nggak mau sekolah, hal apa sih yang ibu-ibu dan bapak-bapak lakukan? Jadi di sini saya sudah menyiapkan kertas HVS. Jadi di kertas HVS ini nantinya ibu-ibu dan bapak-bapak akan menulis jawaban. Kalau anaknya tidak mau sekolah, hal apa yang harus dilakukan? Seperti itu ya. Saya beri waktu 2 menit saja ya untuk berdiskusi. Silahkan. Sudah? Udah ya? Bisa saya minta jawabannya? Kita diskusikan bersama ya hasil dari jawaban ibu-ibu dan bapak-bapak. Nah, jadi di sini nih pertama mencari alasan anak tidak mau sekolah. Jadi jawabannya kalau anaknya nggak mau sekolah, maksudnya mungkin di sini ditanya dulu ya, melakukan pendekatan secara emosional mungkin ke anaknya, cari tahu apakah anaknya itu tidak mau sekolah karena di sekolah dia dibully, atau dia nggak punya teman, atau mungkin uang jajannya kurang, atau dia nggak buat PR kayak gitu ya. Jadi dilakukan pendekatan. Kalau memang anaknya nggak buat PR, nanti dibantu dulu anaknya untuk menyelesaikan PR. Mungkin setelah itu si anak jadi mau berangkat sekolah. Terus jawaban yang kedua nih, memberi motivasi. Nah, bener-bener banget nih kayaknya kalau anaknya nggak mau sekolah mungkin karena dia udah males, bosen kayak gitu ya. Jadi kalau dimotivasi mungkin kalau nanti kamu jadi sekolah terus jadi pintar, nanti bisa tuh cita-cita jadi polisi kayak gitu ya misalkan. Jadi jangan dimarah-marahi ya, motivasinya juga harus yang motivasi yang bagus gitu, membujuk gitu ya. Terus jawaban yang terakhir nih, jawaban memberi hadiah. Mungkin memberi hadiah ini maksudnya kalau anaknya mau sekolah ya, bukan diiming-imingi ya. Jadi kalau memberi hadiah itu mungkin menurut saya ini adalah pilihan yang terakhir. Kalau memang mentok anaknya nggak mau sekolah gitu ya. Karena terus di sini tuh bentuknya mungkin hadiah akan diberikan setelah anak pergi ke sekolah secara rutin, terus menerus, terus nilainya bagus gitu, baru dikasih hadiah ya, supaya anak-anaknya juga merasa semangat bersekolah, terus juga mau melakukan kewajibannya sebagai anak. Nah dengan itu dibarengilah dikasih hadiah kayak gitu ya, tapi jangan dibiasakan ya, nanti anaknya justru nggak mau sekolah kalau nggak dikasih hadiah. Oke? Bisa dimengerti materi kali ini? Bisa. Ada yang mau ditanyain nggak lagi? Nggak ada ya. Jadi sebelum kita akhiri materi kali ini, saya akan melakukan yel-yel nih. Jadi kalau saya bilang Indonesia maju, ibu-ibu dan bapak-bapak menjilangkan tangan ke depan, terus mengatakan stop kekerasan pada anak. Bisa kita mulai? Bisa ya. Jadi Indonesia maju, stop kekerasan pada anak. Sekali lagi aduh kurang semangat ya ibu-ibu dan bapak-bapak, mentang-mentang mau pulang nih. Coba
sekali lagi ya. Indonesia maju. Stop kekerasan pada anak. Oke, terima kasih ya, ada keren banget. Sebelum pulang nih, masih inget kan kenapa kita tidak boleh melakukan kekerasan pada anak? Dia tahu nggak kenapa nggak boleh? Kenapa kita harus mencegah ya? Ya mungkin ya, kalau dilakukan kekerasan pada anak akan menghambat pertumbuhan baik secara fisik maupun mental anak, sehingga kedepannya akan berdampak buruk pada anak itu sendiri. Oke, jawabannya bagus banget ya. Tepuk tangan untuk Bapak Arya ya. Luar biasa. Jadi memang benar ya, jangan sekali-sekali pernah melakukan kekerasan pada anak kalau nggak mau anak itu terganggu fisik maupun psikologisnya. Nah, karena kekerasan pada anak tuh biasanya bakal diingat terus sampai dia dewasa. Nanti justru itu yang dipakai acuan untuk mendidik anaknya di masa depan gitu ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Karena tadi kita mulai dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa saya persilahkan. Berdoa selesai. Selamat sore.